Pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan, kembali lagi bersama saya, Pendeta Beatrix Sehanusa, dalam siaran Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan. Dalam kasih Kristus, kami berdoa kiranya Bapak Ibu ada dalam kondisi sehat di hari ini. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan dalam siaran Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan di saat ini. Oleh sebab itu, sebagai orang-orang percaya, marilah kita siapkan hati kita dan kita dengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu saya mengajak kita untuk bersama-sama kita tunduk kepala dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan Allah kami di sorga, dari atas tanah dan negeri kami, karena Engkau telah memberkati, menjaga, melindungi kami, membimbing kehidupan kami selama ini Tuhan. Engkau telah melakukan tanda-tanda ajaib dalam kehidupan kami. Salah satu bentuk tanda ajaib Tuhan, di mana kami masih bernapas, kami masih dijaga dan dilindungi sampai saat ini. Oleh sebab itu mensyukuri akan segala nikmat Tuhan, kami akan bersaat teduh, duduk di seputar firman Tuhan, merenungkan firman ini dalam kehidupan kami, sebelum kami melanjutkan aktivitas kehidupan kami di hari ini Tuhan. Oleh sebab itu berkati firman-Mu yang akan kami baca, berkati kami sekalian pemirsa Tabura Injil, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, supaya sungguh-sungguh kami dapat menerima dan juga dapat melakukan firman ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami sambut kebenaran firman-Mu Tuhan. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, bagian firman Tuhan yang akan mendasari seluruh rangkaian perjalanan kehidupan kita terambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab 1 Raja-Raja pasal 18 ayatnya yang ke-44. 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-44. Yang demikian bunyinya. Elia di Gunung Karmel, ayatnya yang ke-44. Pada ketujuh kalinya berkatalah bujang itu, "Wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut." Lalu kata Elia, "Pergilah, katakanlah kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah. Jangan sampai engkau terhalang oleh hujan." Demikian firman Tuhan bagi kita sekalian. Tuhan memberkati kita. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan, lewat bagian firman Tuhan ini, tema yang akan kita renungkan adalah wadah iman. Wadah iman. Pemirsa yang diberkati Tuhan, ada seorang jutawan yang ingin melakukan hal baik dengan memberikan bantuan beras kepada penduduk kampung di mana yang dia datangi itu. Oleh sebab itu sang jutawan ini menyampaikan pesannya kepada penduduk kampung itu supaya mereka menyiapkan tiap-tiap wadah sebanyak-banyaknya dari tiap keluarga untuk menampung beras yang akan dia berikan itu. Tetapi apa yang terjadi saat sang jutawan itu siap membagikan berasnya? Dia merasa tercengang karena penduduk kampung itu masing-masing orang hanya menyiapkan satu wadah yang ukurannya secukupnya untuk kehidupan mereka atau kebutuhan mereka. Bapak Ibu pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Demikian pula dengan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita,
sebagai orang percaya, orang-orang yang beriman, orang-orang yang mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kita. Pertolongan Tuhan itu akan ada dalam kehidupan setiap kita. Pertolongan Tuhan itu akan nyata dalam kehidupan kita. Namun, untuk menerima pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita, kita membutuhkan sebuah wadah untuk menampung itu. Wadah yang kita butuhkan sebagai anak-anak Tuhan dalam menampung pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita adalah iman. Iman merupakan wadah yang kita siapkan dalam kehidupan kita untuk menerima pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Tanpa iman, maka kita tidak akan bisa menyambut dengan baik pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Tanpa iman, kita akan menganggap pertolongan Tuhan itu sebagai sebuah musibah dalam kehidupan kita. Karena kita yang akan diberikan pertolongan tidak siap untuk menerima pertolongan itu. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, setiap orang percaya hendaknya hidup dalam iman mereka kepada Yesus Kristus. Dalam iman akan terbentuk rasa percaya yang sungguh kepada pemilik kehidupan dan pemberi pertolongan. Dalam iman yang sungguh, kita tidak akan mengabaikan apa yang menjadi perintah Allah dalam kehidupan kita. Dalam iman, kita akan melihat tanda-tanda heran dari Allah kepada kehidupan kita sebagai orang percaya. Oleh sebab itu, iman adalah wadah yang tepat untuk kita menampung segala pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Iman juga yang dibicarakan dalam bagian firman Tuhan kita, 1 Raja-Raja 18 ayatnya yang ke-44. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Dalam kisah 1 Raja-Raja pasal yang ke-8 mulai dari ayat pertama hingga ayat yang terakhir, mengisahkan tentang bagaimana Elia menangani Raja Ahab dan juga istrinya Isabel yang berusaha memusnahkan nabi-nabi Tuhan, termasuk diri Elia. Dan bagaimana Elia menangani para pemuja-pemuja Baal dan membuat mereka malu. Dan mereka belajar dari apa yang merupakan kepercayaan Elia, keyakinan Elia. Hal ini terjadi ketika dataran Israel ada dalam kekeringan parah. Tidak ada hujan yang turun. Dalam bagian ini, Ahab yang adalah raja Israel dan istrinya telah memanggil pelayan-pelayan Baal untuk melakukan pemujaan supaya hujan bisa turun dan bisa menyirami seluruh tanah Israel. Tapi sampai di mana Elia ada dan menantang mereka itu, hujan tidak turun. Oleh sebab itu, iman Elia sebagai orang yang percaya kepada Allah tertantang di sana. Dia melakukan apa yang semestinya dia lakukan. Dia berdoa kepada Allah, meminta daripada Allah, dan di depan semua orang Allah membuktikan kuasanya. Hal yang menarik yang perlu kita lihat, di sini
adalah iman Elia merupakan iman yang sungguh-sungguh kepada Allah. Iman yang tidak pernah takut, apalagi khawatir tentang segala hal yang akan Allah kerjakan dalam hidupnya. Itu bisa kita lihat dalam pengalaman yang dialami Elia, supaya hujan itu bisa turun, Elia berdoa sampai 7 kali. Sebagai anak-anak Tuhan yang ada dan hidup sampai saat ini juga merupakan sebuah pembelajaran penting dalam kehidupan kita. Bagaimana kita beriman dan bertahan dalam segala situasi hidup. Kita tetap percaya, bahkan dalam tekanan sekalipun kita tetap yakin akan pertolongan Tuhan, akan kuasa Tuhan, akan kemampuan Tuhan membawa kita keluar dari masalah yang pelik. Kita akan mampu bertahan ketika kita dibekali atau kita mempersiapkan iman kita dengan sungguh untuk percaya dan berharap kepada Allah di tengah-tengah dunia ini. Iman dibutuhkan dalam hal ini. Dan iman itulah yang menuntun Elia untuk bisa memberikan kesaksian dan juga mengalami kuasa yang luar biasa dari Allah. Dia ditolong oleh Allah dalam menghadapi Raja Israel yang lalim bersama sang istri yang jahat dan juga pelayan-pelayan Baal. Mereka dipermalukan dengan iman dan ketaatan Elia kepada Allah. Sehingga dalam ayat 44, saat Elia menaikkan doanya yang ke-7 kali, dia menyuruh bujangnya untuk melihat apakah tanda-tanda hujan akan turun itu sudah terlihat. Dan bujangnya mengatakan bahwa dari arah laut, awan hitam sebesar telapak tangan telah muncul. Dalam keyakinan Elia percaya sungguh itulah pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu, dia berkata kepada bujangnya, suruh Ahab untuk segera pergi sebelum perjalanannya dihalangi oleh hujan. Elia tahu bahwa doanya didengar Allah. Elia tahu bahwa imannya tidak sia-sia. Dan Allah menjawab apa yang menjadi doanya. Bapak Ibu pemirsa Tabura Injil yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Iman juga yang kita butuhkan saat ini untuk hidup di tengah-tengah dunia yang kalau kita perhatikan, dunia yang banyak melakukan kejahatan, pelanggaran, dan pemberontakan. Iman kita butuhkan untuk memperbaiki kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tanpa iman, kita akan mempersalahkan Tuhan dengan segala hal yang terjadi dalam hidup kita. Tanpa iman, kita tidak akan bisa taat, setia kepada Allah. Tanpa iman, kita akan meragukan kuasa Allah dalam kehidupan kita. Kita akan menganggap kesetiaan ketaatan kita, dengar-dengaran kita kepada Allah itu sebuah hal yang sia-sia kalau tanpa iman dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, sebagai anak-anak Tuhan, mari kita hidup dalam iman. Mari kita mempersiapkan wadah iman kita untuk menampung pertolongan Tuhan. Kasih Tuhan, berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan sia-siakan iman kita. Iman adalah sesuatu hal yang kita wujudkan bukan hanya lewat ungkapan, tapi juga perbuatan. Oleh sebab itu ketika kita mengatakan kita orang beriman, maka lakukanlah apa yang Allah kehendaki. Lakukanlah apa yang Allah mau. Jangan mudah menyerah, jangan mudah putus asa. Jangan mudah mempersalahkan orang lain atas segala hal yang kita alami, termasuk mempersalahkan Tuhan. Tapi belajar menerima
segala sesuatu itu dalam iman dan percaya kepada Tuhan. Supaya pada akhirnya dalam iman dan percaya kita kepada Tuhan, Allah memberikan pertolongan, Allah memberikan jawaban atas segala hal yang kita hadapi dalam hidup ini. Belajarlah dari sosok Elia, supaya kita menjadi orang-orang yang beriman dan yang tidak mudah putus asa di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi dan diberkati Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang boleh kita dengarkan di saat ini. Kita bersama-sama akan mengakhiri firman ini dalam doa kita. Untuk itu mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena kami boleh diizinkan Engkau untuk mendengarkan firman-Mu di hari ini. Tuhan tolong kami supaya firman itu tidak hanya kami dengar, tapi juga mau tersimpan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu, dan dapat kami lakukan sebagai orang-orang percaya. Ajarkan kami mencontohi hal baik dari apa yang dilakukan oleh Elia. Ajarkan kami untuk beriman kepada Tuhan, bukan dengan iman seperti jamur di musim hujan, yang ketika itu mengenakan, ketika tanah itu subur maka akan tumbuh. Tetapi ketika tanah itu gersang, tanah itu tandus, atau ketika hidup ini penuh masalah, hidup ini penuh persoalan, kami melarikan diri dari Tuhan. Ajarkan kami untuk beriman dengan sungguh-sungguh. Iman yang sesungguhnya dinyatakan oleh Elia lewat bagian firman Tuhan di hari ini. Supaya kami juga menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh hidup dalam berkat dan kasih Allah. Pertolongan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala firman-Mu bagi kami di hari ini. Tuntun, jaga, berkati dan lindungi kami dalam tiap kehidupan, dalam tiap langkah, dalam tiap pekerjaan kami di hari ini Tuhan. Dalam tiap-tiap profesi kami masing-masing. Tuhan jaga dan lindungi kami hari ini, esok dan sampai selama-lamanya. Tim Tabura Injil Klasis Yapen Selatan, Tuhan memberkati mereka. Biarlah lewat pekerjaan mereka, warta kebenaran Injil Tuhan terus dinyatakan, dan banyak orang mau datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, ini permohonan kami kepadamu. Jawablah doa kami, jangan menurut kehendak kami manusia, tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi dan nyata, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi dan diberkati Tuhan, demikianlah perenungan firman Tuhan dalam siaran Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan bagi kita semua di hari ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita, dan dalam iman dan percaya kita yang sungguh kepada Allah, kita akan menikmati berkat-berkat Allah sepanjang hidup ini. Tuhan memberkati kita. Shalom.